Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, kenalin kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alifi Mahkota Ardis, Aurelia Diazalfa, Naura Azlina Balkis, Naura Menina, dan Naila Sofiatul Hisan akan membahas kelainan psikologis atau psychology disorder untuk memenuhi tugas mata kuliah neuropsikologi yang diampu oleh Bu Jati Fatmawati. Untuk itu, mari kita mulai presentasinya. Oke, silakan mengerjakan tugas secara berkelompok. Iya Bu, baik. Ngerjain tugasnya di rumah Naura yuk. Ya, ayo. Aduh, tugas lagi. Sekarang kita bahas pengertiannya dulu yuk. Kamu paham gak, Nau? Paham lah. Oke, aku jelasin. Nah, kalau pengertian psychological disorder itu artinya suatu bentuk tingkah laku atipikal yang berbeda dari biasanya dan jarang terjadi. Efek dari gangguan psikologis ini tuh menyebabkan stres pada penderitanya. Terus terdapat juga penurunan signifikan terhadap fungsi sosial dan pekerjaan penderitanya, serta bertentangan dengan nilai atau norma kelompok yang juga tidak diharapkan kehadirannya. Biopsychosocial perspektif mengasumsikan bahwa faktor biologis, sosial budaya, dan psikologis menggabungkan dan berinteraksi untuk menghasilkan gangguan psikologis. Aha, jadi gangguan psikologi sama ya kayak perilaku abnormal? Aduh. Gak gitu. Kalau perilaku abnormal itu hanya perilaku yang menyimpang dari norma di lingkungan masyarakat. Nah, kalau gangguan psikologis itu kondisi yang memengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati, dan perilaku. Gitu kan, Naura? Yoi, betul banget. Oh gitu, maaf ya salah. Peace. Nay, tumben banget datangnya telat. Dari mana aja? Iya, aku tadi telat karena ada tetanggaku yang tiba-tiba teriak-teriak pengen bunuh diri. Jadi aku takut deh. Hati-hati loh, itu bisa jadi gejala gangguan depresi Meyer. Tadi kan aku belum sempat jelasin ya karena Naila keburu datang. Jadi, gangguan depresi Meyer ini itu kayak jenis depresi yang membuat penderitanya merasa sedih, putus asa sepanjang waktu. Nah, orang-orang dengan depresi Meyer ini merasa sedih dan tidak berdaya hampir sepanjang hari, setiap hari selama berminggu-minggu pada suatu waktu. Mereka bahkan nggak bisa nikmatin apapun. Nukleus accumbens mereka menjadi kurang responsif terhadap penghargaan. Menurut Russo dan Nestler tahun 2013, mereka juga merasa tidak berharga, berpikir untuk bunuh diri, dan sulit tidur. Mereka juga memiliki masalah kognitif, termasuk motivasi rendah, masalah perhatian, gangguan daya ingat, dan gangguan indera penciuman. Keterbatasan kognitif sering bertahan, bahkan setelah keberhasilan perlakuan terhadap masalah suasana hati. Menurut Gonda dan kawan-kawan pada tahun 2015, dan Siopi dan kawan-kawan pada tahun 2016. Kalau gejala utama dari depresi Meyer ini tuh ada banyak, termasuk perasaan sedih, langsa, atau putus asa yang terus-menerus, dan kehilangan minat dan gairah untuk melakukan hal yang dulu dianggap menyenangkan. Terus ada juga kehilangan nafsu makan dan penurunan berat badan, serta sulit tidur. Nah, gak sedikit orang dengan depresi Meyer yang memiliki pemikiran bunuh diri atau kecenderungan ingin bunuh diri. Penyebabnya tuh apa sih? Nah, penyebab paling sering itu pengalaman traumatis. Pengalaman traumatis itu bisa kayak kekerasan fisik, kekerasan seksual, kematian orang yang dicintai, atau perceraian. Riwayat penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan juga bisa masuk. Terus kayak diagnosis dengan penyakit berat seperti kanker, HIV, stroke, dan sakit jantung, atau genetik. Genetik tuh maksudnya kayak ada riwayat anggota keluarga yang menderita depresi. Dampaknya dari gangguan depresi Meyer ini juga lumayan serem loh. Dia tuh kayak bisa nyebabin seseorang kehilangan minat pada aktivitas yang sering dilakukan atau disukai. Terus gangguan ini tuh juga menyebabkan seseorang mengalami berbagai masalah emosional dan fisik, serta dapat menurunkan kemampuan seseorang untuk berfungsi secara efektif di lingkungan sekitar, seperti di tempat kerja, di rumah, dan lain-lain. Serem banget ya.
Tapi now aku pernah dengar orang skizofrenia juga ada rasa pengen bunuh diri. Nah, kalau itu gimana ya? Oke, sini aku jelasin. Skizofrenia itu gangguan psikis yang ditandai dengan penyimpangan realitas, penarikan diri dari interaksi sosial, serta disorganisasi persepsi, pikiran, dan kognitif. Seseorang yang mengalami kemunduran dalam fungsi sehari-hari seperti pekerjaan, hubungan antar pribadi, perawatan diri, dan lain-lain setidaknya selama 6 bulan karena alasan yang tidak dapat dikaitkan dengan gangguan yang lain. Untuk dapat disebut sebagai pengidap skizofrenia, orang tersebut harus memiliki setidaknya 2 gejala dari daftar-daftar yang aku sebutin ini, termasuk setidaknya dari 1 dari 3 gejala pertama. Yang pertama itu delusi, keyakinan yang tidak dapat dibenarkan. Kedua, halusinasi atau pengalaman sensorik palsu seperti mendengarkan suara saat sendirian. Yang ketiga, ucapan yang tidak teratur, mengucap tidak jelas. Yang keempat, perilaku yang sangat tidak teratur. Sama yang terakhir, ekspresi emosi, ucapan, dan sosialisasi yang lemah. Buat penyebabnya sih, si skizofrenia ini penyebabnya paling beda ya. Skizofrenia itu disebabkan oleh beberapa kondisi yang mungkin terjadi ketika hamil dan dampaknya akan terlihat saat anak lahir. Kondisi ini seperti paparan racun dan virus, ibu seorang pengidap diabetes, pendarahan dalam masa kehamilan, serta kekurangan nutrisi. Dan dampaknya si skizofrenia ini juga lumayan banyak, kayak apabila tidak segera ditangani, maka gejala tersebut akan terus berlangsung dan dapat menyebabkan masalah seperti munculnya ide untuk bunuh diri, gangguan cemas, depresi, penyalahgunaan obat-obatan, tidak bisa bekerja atau sekolah, masalah keuangan, dan perilaku agresif seperti mengamuk. Oh gitu, akhirnya aku paham juga tentang skizofrenia ini. Kamu paham nggak, Zal? Paham dong. Mau nanya lagi now, temanku ngerasa bahagia, terus tiba-tiba jadi sedih gitu. Nah, itu termasuk gangguan suasana hati bukan? Sebenarnya gangguan suasana hati sama gangguan bipolar hampir mirip sih, tapi tetap ada perbedaannya. Gangguan bipolar itu tuh gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis pada suasana hati. Penderita gangguan ini bisa merasa sangat bahagia, kemudian berubah menjadi sangat sedih dalam jangka waktu yang singkat. Gejalanya bipolar tuh apa aja sih? Nah, kayak yang udah aku sebutin di awal tadi, bipolar tuh kan gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis pada suasana hati. Nah, depresi itu dapat berupa unipolar atau bipolar. Orang dengan depresi unipolar bervariasi antara normalitas dan depresi. Orang dengan gangguan bipolar yang sebelumnya dikenal sebagai gangguan manik depresi, bergantian antara dua kutub depresi dan lawannya, mania. Mania itu ditandai dengan perasaan gelisah, kegembiraan, tawa, kepercayaan diri yang berlebihan, ucapan yang tidak jelas, dan kehilangan hambatan. Beberapa orang dengan gangguan bipolar memiliki episode mania penuh, atau dikenal sebagai gangguan bipolar 1, dan beberapa memiliki episode ringan atau hipomanik, yaitu gangguan bipolar 2. Gangguan bipolar biasanya muncul pada usia remaja atau 20-an. Meskipun hampir sama umum untuk pria dan wanita, pria lebih cenderung memiliki kasus yang parah pada bipolar 1, tapi wanita lebih cenderung mendapatkan pengobatan, menurut Mary Ngakas dan Pato 2009. Kalau penyebab bipolar, nah kalau dari beberapa pendapat ahli yang aku baca, bipolar tuh kondisi ini tuh disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat pengontrol fungsi otak. Ada juga yang berpendapat bahwa gangguan bipolar berkaitan dengan faktor keturunan. Beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan risiko seseorang terkena gangguan bipolar, yaitu mengalami stres tingkat tinggi, pengalaman traumatik, kecanduan minuman beralkohol atau obat-obatan terhalang, memiliki riwayat keluarga dekat, saudara kandung atau orang tua yang mengidap gangguan bipolar. Kalau dampaknya bipolar ya, dampaknya tuh kayak saat penderita penyakit bipolar mengalami episode rasa sedih, ia akan merasa sangat tertekan, kehilangan harapan, dan bahkan dapat kehilangan keinginan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Tapi pas episode rasa senang yang muncul, dia tuh bakal ngerasa bersemangat banget, penuh gairah. Nah, perubahan mood tersebut dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Gangguan bipolar ini dapat menyebabkan rusaknya hubungan pribadi, rendahnya motivasi dan produktivitas di tempat kerja. Nggak cuma itu, gangguan bipolar juga dapat menyebabkan gangguan yang lebih buruk lagi, yaitu perasaan ingin bunuh diri.
Beralih ke yang ketiga, yaitu gangguan suasana hati atau mood disorder. Mood disorder itu gangguan suasana hati yang berhubungan dengan perubahan suasana hati yang ekstrim. Gangguan suasana hati menyebabkan seseorang merasakan kebahagiaan yang ekstrim, kesedihan yang ekstrim, atau keduanya secara bergantian dalam waktu yang lama. Gejalanya mood disorder banyak. Gejalanya tuh kayak perasaan sedih, cemas, atau hampa yang terus-menerus terjadi, merasa putus asa atau tidak berharga, kurang energi atau merasa lesu, rasa bersalah yang berlebihan, kehilangan nafsu makan atau makan berlebihan, perubahan berat badan seperti berat badan berkurang atau bertambah juga termasuk ke dalam gejala mood disorder. Penyebab dari gangguan suasana hati atau mood disorder ini itu banyak faktornya. Nah, 3 faktor besar itu faktor genetik, biologis, sama lingkungan. Faktor genetik itu maksudnya gangguan mood cenderung menurun dalam keluarga. Nah, faktor biologis ini umumnya terkait dengan ketidakseimbangan bahan kimia di otak. Yang faktor lingkungan itu pengalaman hidup atau peristiwa tertentu dalam kehidupan yang bisa menyebabkan stres atau trauma. Kalau buat dampak dari psychological disorder itu rata-rata mirip-mirip. Kayak yang mood disorder ini dampaknya juga menyebabkan seseorang merasakan kebahagiaan yang ekstrim, kesedihan yang ekstrim, atau keduanya secara bergantian dalam waktu yang lama. Perbedaan gangguan suasana hati dengan perubahan mood merupakan hal yang normal sering terjadi. Seseorang dapat merasakan sedih, marah, dan bahagia dari waktu ke waktu tergantung keadaan saat itu. Namun, penderita gangguan suasana hati cenderung memiliki suasana hati yang tidak sesuai dengan keadaannya. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, sekolah, atau melakukan kegiatan sosial. Dalam kondisi gangguan suasana hati yang parah, seseorang dapat memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain hingga keinginan untuk bunuh diri. Selain itu, gangguan mental ini juga bisa meningkatkan risiko seseorang terkena berbagai penyakit seperti penyakit jantung atau diabetes. Aku mau nanya dong, kalau autisme itu masuk gangguan psikologis gak sih? Masuk dong. Oke, aku jelasin tentang gangguan spektrum autisme. Spektrum autisme itu gangguan perkembangan pervasif yang memiliki karakteristik berupa kesulitan dalam komunikasi sosial, dengan perilaku, minat, serta aktivitas yang terbatas dan pola yang repetitif. Anak-anak dengan gangguan spektrum autisme itu juga kesulitan dalam interaksi dan komunikasi sosial. Talking about gejala anak autis itu cenderung kesulitan untuk menuangkan pikiran dan mengekspresikan diri, baik dengan kata-kata, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan sentuhan. Mereka juga cenderung kesulitan untuk memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Mereka lebih mudah terganggu, bahkan tersakiti oleh suara, sentuhan, bau, atau pemandangan yang tampak normal bagi orang lain karena kesensitifan mereka lebih tinggi daripada orang-orang biasanya. Selain itu, anak dengan kelainan ini juga cenderung melakukan hal yang diulang-ulang dan memiliki ketertarikan yang sempit dan obsesif. Untuk penyebabnya sih, sampai saat ini penyebab autisme masih belum diketahui. Namun, para ahli mengidentifikasi adanya beberapa gen yang dicurigai memiliki kaitan dengan ASD. Kadang-kadang gen-gen ini muncul dan bermutasi secara spontan, namun dalam kasus lain, orang mungkin mewarisi gen tersebut dari orang tuanya. Dampaknya ya, gangguan ini mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, bersosialisasi, berperilaku, dan belajar. Anak autis cenderung kesulitan untuk menuangkan pikiran dan mengekspresikan diri baik dengan kata-kata, gerak tubuh, ekspresi wajah, ataupun sentuhan. Kalau buat penyembuhan psychological disorder yang aku tahu secara umum ya, itu ada 4 maksudnya. Yang pertama itu ada obat. Dokter tuh ngasih resep buat membantu mengurangi, mengelola, dan mencegah gejala gangguan yang dialami. Obat-obatan yang biasa diberikan terdiri dari antidepresan, penstabil mood, antipsikotik, dan atau anti kecemasan. Terus yang kedua ada psikoterapi. Psikoterapi yang dilakukan bertujuan agar pengidap dapat mengendalikan gejala yang dialaminya, seperti terapi kognitif perilaku, terapi interpersonal, terapi stimulasi otak, terapi perilaku kognitif, terapi remediasi kognitif, terapi elektrokonvulsif, dan lainnya. Yang ketiga ada program perawatan rumah sakit. Dalam kasus yang lebih parah, penderita gangguan mungkin diharuskan untuk menjalani program rawat inap di rumah sakit untuk pengawasan berkala.
Kemudian yang terakhir ada pengobatan di rumah. Pengobatan di rumah ini banyak jenisnya, seperti aktif dan berolahraga, menetapkan tujuan realistis untuk diri sendiri, tidur yang cukup dengan mengikuti jadwal tidur yang rutin, melakukan aktivitas fisik secara rutin, menghabiskan waktu bersama orang lain, dan curhat pada teman atau kerabat yang terpercaya. Kemudian terakhir mengkonsumsi obat dan menjalankan terapi secara teratur seperti yang disarankan dokter atau psikiater. Oke, udah paham banget aku. Oh iya, kalian sadar nggak sih kalau kita udah bahas semua materi, mulai dari pengertian, macam-macam, faktor penyebab, dampak, bahkan cara penyembuhan pun sudah kita bahas semua loh. Loh, iya ya, selesai dong diskusi kita. Hore, akhirnya selesai juga. Oke deh, ngeditnya udah selesai, tinggal dikirim deh ke Pujati. Gimana, kalian udah paham belum mengenai psychological disorder? Semoga dengan video ini bisa menambah ilmu ya. Oke deh, terima kasih, sampai jumpa.